Satelit Telkom 4 atau satelit merah putih. Dan inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Silakan Faisal. Mengawal informasi yang pertama, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Linggau melakukan aksi demo menuntut Disperindak menangani kelangkaan minyak goreng dan menindak tegas oknum penimbun minyak goreng. Aksi demo yang dilakukan para mahasiswa di depan kantor Disperindak Kota Lubuk Linggau dengan pengawalan ketat pihak kepolisian setempat. Dalam orasinya, para mahasiswa ini menuntut pihak Disperindak Kota Lubuk Linggau untuk segera turun tangan di tengah kelangkaan minyak goreng yang terus terjadi hingga sebulan terakhir. Selain itu, mereka juga mendesak Disperindak untuk menindak tegas oknum yang menimbun migo. Maksudnya Disperindak Kota Lubuk Linggau harus mengoptimalisasikan operasi pasar murah yang dimana kami nilai operasi pasar murah ini belum optimal, belum menyentuh seluruh pada masyarakat Kota Lubuk Linggau. Kemudian Disperindak harus menindak tegas bila mana ada terjadi oknum-oknum yang melakukan penimbunan. Sementara itu, pihak Disperindak Kota Lubuk Linggau mengaku kelangkaan migor di Lubuk Linggau akibat terus berkurangnya distributor, sehingga hilangnya pasokan minyak goreng curah di pasaran. Tapi memang sangat disayangkan karena distribusi minyak ke Kota Lubuk Linggau ini terhambat. Yang tadinya pemainnya banyak, sekarang ini kan pemainnya sedikit. Yang kita jenguk di lapangan. Sulitnya mendapat minyak goreng di berbagai tempat, baik pusat perbelanjaan hingga minimarket, terus terjadi antrian untuk mendapatkan minyak goreng murah. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Muara Enim. Kelangkaan minyak goreng di Indonesia, termasuk di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dapat diatasi dengan membangun pabrik minyak curah di Kabupaten Muara Enim bekerja sama dengan para investor. Kabupaten Muara Enim kaya akan sumber daya alam di sektor perkebunan dengan potensi perkebunan kelapa sawit seluas 22.000 hektar lebih. Ironis memang, di sisi lain Kabupaten Muara Enim masih terjadi kelangkaan minyak goreng. Pengamat ekonomi dari Kamar Dagang dan Industri, Kadin Muara Enim, Iwan Kurniawan mengungkapkan, kelangkaan ini tidak terjadi jika antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat bersinergi memecahkan masalah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Dengan membangun pabrik minyak curah dan bekerja sama para investor. Selama ini secara makro, CPO yang dihasilkan lebih banyak diekspor. Duduk bersama, stakeholder duduk bersama bekerja lintas sektoral. Artinya ada keinginan baik, goodwill dari pemerintah maupun pengusaha. Duduk bersama untuk mengatasi masalah minyak goreng di Kabupaten Muara Enim. Iwan menambahkan, sebagai negeri penghasil minyak sawit terbesar di dunia, tetapi minyak goreng langka dan mahal. Kedepan di Kabupaten Muara Enim harus ada pabrik minyak curah, sehingga kelangkaan tidak akan terjadi. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, operasi pasar sudah dilakukan oleh pemerintah Sumatera Selatan untuk distribusi minyak goreng di Sumatera Selatan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Sejauh manakah tahapan distribusi minyak goreng sampai saat ini? Untuk itu lebih jelasnya sudah bersama kita Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, Bapak Ahmad Rizali, dan juga ada pengamat sosial Ibu Ike Suharjo. Pertama kita akan terhubung dengan Bapak Rizali terlebih dahulu. Baik, selamat sore Pak Ahmad Rizali. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Ahmad Rizali, kita ingin bertanya tentang bagaimana nih Pak untuk distribusi minyak goreng melalui operasi pasar saat ini. Ya, memang sampai saat ini kelangkaan minyak goreng masih dirasakan ada ya. Namun demikian kita terus mendorong produsen untuk memproduksi minyak goreng ini dan dapat didistribusikan kepada masyarakat ya. Dan itu relatif sudah kita lakukan selama 3 minggu belakangan ini. Walaupun demikian memang dirasakan belum mencukupi. Oleh karena itu kita akan terus mendorong distribusi minyak goreng yang dihasilkan oleh produsen, khususnya produsen yang ada di Sumatera Selatan, Lampung, dan Jambi yang masuk ke Sumatera Selatan. Ya. Masalah yang terasa bagi produsen sekarang ini adalah masalah bahan baku minyak goreng itu.
Karena dari CPO DMO sampai sekarang belum banyak mencukupi, sehingga produsen belum bisa mengoptimalkan produksinya untuk minyak goreng itu. Oleh karena itu kita harapkan bahwa proses DMO CPO ini bisa berjalan dengan baik, dan 20% DMO CPO itu memang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Patut dipahami bahwa DMO itu 9.300 CPO per kilogram, sedangkan secara umum ekspor adalah Rp20.000 per kilogram. Itulah kesulitan yang dihadapi oleh produsen pada saat ini. Demikian. Pak Rizali, berarti ini adalah bahan baku yang sulit ditemukan, sehingga proses minyak goreng sendiri sulit dikarenakan bahan baku tersebut. Lantas apa Pak Rizali himbauan Bapak sendiri kepada masyarakat yang ada di Sumatera Selatan? Yang pertama, bahwa masyarakat Sumatera Selatan juga harus sportif ya. Dalam beberapa proses operasi minyak goreng, kita juga melihat bahwa berulang-ulang dari pembeli itu mengambil minyak goreng itu. Karena itu kita dorong agar mereka untuk juga bisa bertenggang rasa sehingga semuanya bisa mendapatkan minyak goreng itu. Dan juga kepada pedagang untuk tidak memanfaatkan kondisi ini dengan menjual harga di luar harga eceran tertinggi. Dengan alasan langka mereka menjual 20.000, dan pedagang ataupun daripada pengguna minyak goreng ini dengan terpaksa akan membeli. Nah, ini suatu hal yang tidak cukup baik menurut hemat saya. Pak Rizali, untuk harga eceran tertinggi sendiri memangnya berapa Pak harga per kilogramnya? Kalau untuk minyak curah sebanyak 11.500 per liter, minyak kemasan sederhana atau biasa kita sebut minyak bantal itu 13.500, dan minyak kemasan premium 14.000 per liter. Itu yang ditentukan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Rizali. Kita beralih ke Ibu Ike Suharjo. Selamat sore Ibu Ike Suharjo, apa kabar? Halo, selamat sore Mas. Baik. Kabar baik, Alhamdulillah. Salam sehat selalu ya. Pasti, salam sehat selalu juga untuk Ibu ya. Bu, ini tadi mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad Rizali sendiri ini, bagaimana tanggapan Ibu sebagai pengamat sosial terhadap masyarakat yang masih terus melakukan pemburuan untuk mengejar minyak goreng ini supaya mereka mendapatkan stok minyak goreng yang ada di kebutuhan mereka sehari-hari? Baik, kalau saya melihat apa yang terjadi saat ini, kelangkaan minyak goreng. Nah, kita mereview kembali ya, berkaca Mas, melihat pada kasus-kasus yang sebelumnya. Kita tahu bahwa hand sanitizer juga sempat langka, ya kan. Susu beruang nih kalau ingat pada pas COVID itu juga sempat langka. Terus masker juga sempat langka. Nah, saya melihat ini adalah suatu fenomena sosial, apa yang dinamakan dengan panic buying, gitu. Nah, itu bagaimana masyarakat itu akhirnya panik hingga berburu atau membeli sesuatu yang bahkan ya sesuai dengan kebutuhan mereka, bahkan untuk memasok kebutuhan tersebut mereka membeli dari jumlah yang tidak semestinya. Nah, ini dinamakan fenomena sosial yang bisa dibilang anomali ya, cenderung sikap egoistik, mementingkan kepentingan sendiri. Nah, apapun yang menyebabkan kepanikan itu tentunya ada sebab, Mas, gitu. Kita melihat begini, ada strategi dari kebijakan publik marketing yang sudah diterapkan oleh pemerintah gitu. Misalkan contoh, satu harga minyak misalkan itu sudah disamaratakan Rp14.000, contoh misalkan. Nah, ada kesamaan Rp14.000 ini adalah suatu kesempatan bagi masyarakat untuk membeli minyak dengan harga yang terjangkau. Gitu loh. Mumpung ada harga murah gitu kan, makanya masyarakat berburu ya, bahkan mereka ini rela antri untuk membeli harga minyak dengan seharga itu. Nah, itu juga harus diperhatikan ya kan dalam harga eceran tertinggi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, itu penyebab kepanikan. Bahkan yang juga diperhatikan juga mereka sampai berburu dan bahkan juga ada beberapa masyarakat yang tertipu gitu loh, dengan membeli hanya harga minyak goreng di bawah harga dari pemerintah, dengan ada oknum-oknum yang menjualnya. Ini banyak sekali kasus tertipu sampai kerugian hingga ratusan juta rupiah. Baik. Itu diperhatikan. Nah, ketiga tadi strategi dari kebijakan publik yang harus benar-benar sesuai dan efektif ya. Itu harus yang diperhatikan oleh pemerintah. Baik. Nah, ketiga kita juga melihat begini, Mbak. Kalau lihat dari ini, saya mengutip dari Sekretaris Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, yaitu Bapak Ketut Astawa. Bapak ini mengklaim bahwa
sebenarnya kalau dilihat dari produsen sendiri sudah mematuhi apa namanya aturan DMO, Domestic Market Obligation, 351 juta liter untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Ini arti bahwa dalam sisi produsen ini sudah tepat ya. Nah, berarti permasalahannya apa? Permasalahannya adalah dalam distribusi. Nah, adanya pengawasan rantai distribusi minyak secara harus ketat. Oke, itu jadi permasalahan. Jadi ada satu tadi masalah fenomena sosial panic buying, kedua juga dalam strategi kebijakan publik yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah bagaimana kebijakan publik ini harus efektif dan seefisien mungkin gitu. Baik, Ibu Ike, terkait dengan dinas terkait telah melakukan beberapa kegiatan seperti operasi pasar dan juga razia pendimudan dari minyak goreng. Apakah langkah dari dinas terkait tersebut sudah tepat, Bu? Ya, kedua strategi juga untuk mengatasi kelangkaan ini bagaimana pemerintah pusat dan daerah ini harus berkoordinasi untuk sering melakukan operasi pasar dan menindak tegas dari oknum yang menimbun minyak goreng. Karena dengan permasalahan-permasalahan atau gejala sosial seperti ini pasti ada oknumnya, ingat pasti ada oknum yang memang sengaja untuk menimbun minyak ini di harga pasaran dan dikeluarkan ketika harga sudah tinggi begitu. Nah, itu juga memang tadi pengawasan distribusi minyak dari rantai distribusi yang harus dilakukan secara ketat. Terus kedua juga pemerintah pusat dan daerah harus segera berkoordinasi untuk segera melakukan operasi pasar bahkan sesering mungkin. Dan tiga mungkin yang menjadi catatan menindak tegas oknum, kembali lagi menindak tegas oknum yang menimbun minyak goreng sehingga menyebabkan kelangkaan minyak goreng ini terjadi. Dan kita berharap nanti sebelum menjelang Ramadan kelangkaan ini segera teratasi. Baik, pertanyaan terakhir nih Bu, secara singkat saja kira-kira saran untuk pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini kira-kira yang harus dilakukan apa nih? Ya, tadi seperti saya sampaikan, dalam hal ini adalah pemerintah harus benar-benar menyelesaikan persoalan baik mulai dari produksi, distribusi hingga pengecer. Apapun persoalan itu harus segera diselesaikan dan diberikan satu solusi yang terbaik. Ingat, kebijakan marketing, strategi dari kebijakan marketing, kebijakan publik harus efektif dan benar-benar tepat sasaran itu. Jangan sampai kepanikan ini akan terjadi lagi sehingga masyarakat akan berburu atau membeli minyak tidak hanya sesuai dengan kebutuhan mereka gitu, tapi juga untuk memasok. Jadi kebijakan yang seperti satu orang itu dibatasi untuk 2 liter, nah itu bisa saja dari itu tidak bisa mengamatin kakak ya, kartu keluarga ya, bisa saja kakaknya, adeknya, ibunya, atau neneknya atau pembantunya juga membeli dalam satu kakak itu membeli minyak goreng tersebut. Nah itu tadi kebijakan publik ini harus benar diperhatikan. Dua, menindak tegas ya, oknum yang menimbun minyak goreng itu harus benar-benar segera dilakukan. Dan kembali lagi pemerintah pusat dan daerah untuk berkoordinasi dalam melakukan operasi pasar sesering mungkin. Ya. Baik, terima kasih Bu Ika atas tanggapannya. Mungkin kita ke Pak Rizali terlebih dahulu. Terkait dengan pernyataan dari Ibu Ike Suharjo sendiri, bagaimana Pak pendapat dari Pak Rizali sendiri? Apa yang dia ungkapkan oleh Ibu Ike itu memang banyak benarnya ya. Dan khususnya soal panic buying, kemudian upaya-upaya dari masyarakat untuk membeli barang ini dengan cara yang kadang-kadang agak kurang sportif kalau saya lihat ya. Tetapi kalau dari segi penimbunan saya lihat tidak ada ya. Karena konsep penimbunan itu di kebutuhan bahan pokok penting ini adalah suatu upaya penyimpanan lebih dari 3 bulan. Nah, dan dengan ukuran tertentu ya. Kalau 3 bulan ini rasanya belum ada lah ya dilakukan. Oleh karena itu beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait tentang adanya penimbunan memang secara hukum tidak bisa kita temukan gitu. Namun demikian ya ada juga lah yang saya bilang tadi ada hal-hal yang tidak sportif sehingga dapat mengurangi kemerataan daripada minyak goreng yang saat ini sulit ditemukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Rizali dan juga Ibu Ike Suharjo atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga kelangkaan minyak goreng ini akan segera teratasi dan kembali normal. Selamat bertugas kembali ya Bapak dan juga Ibu. Selamat sore. Dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran yang saat ini sedang langka, pemerintah Kota Palembang menggelar operasi pasar minyak goreng di Pasar Kilometer 5.
Pemerintah Kota Palembang bersama distributor menggelar operasi pasar minyak goreng di Pasar Kilometer 5 untuk membantu warga mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Saat memantau operasi pasar ini, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengungkapkan, upaya pemerintah ini akan dilakukan sampai harga minyak goreng yang dijual di pasar tradisional dalam Kota Palembang stabil. Operasi pasar menyediakan 5.000 liter dengan harga Rp27.000 per 2 liter diserbu masyarakat. Jika masih dibutuhkan, pemerintah Kota Palembang akan memperpanjang operasi pasar hingga 7 hari ke depan, yang akan dilakukan di beberapa titik yang belum digelar operasi pasar minyak goreng. Kita lakukan dalam arti perbaikan, dalam arti supaya harga sembako ini relatif stabil. Operasi pasar akan kita perpanjang mungkin sampai dengan 7 hari ke depan. Kita melihat nanti kalau memang dibutuhkan lagi kita akan adakan lagi. Dan ini tentu bekerja sama juga dengan Bulog ya. Menyambut bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Palembang akan bekerja sama dengan distributor minyak goreng di Palembang guna memenuhi kebutuhan minyak goreng. Romeko TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Beralih ke informasi lain, Menteri Perekonomian menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR untuk UMKM di Sumatera Selatan yang dialokasikan sebesar Rp8 triliun pada tahun ini. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam upaya memulihkan ekonomi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN berkolaborasi untuk menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM yang ada di Sumatera Selatan. Penyaluran KUR tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI Erlangga Hartanto, disaksikan langsung Gubernur Sumsel Haji Hermanderu di Hotel Arista, di mana kuota penyaluran KUR untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2022 ini sebesar Rp8 triliun dengan bunga rendah yang siap untuk membantu para pelaku usaha. Pemerintah sendiri komitmen untuk mendorong penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, di mana di dalam pemulihan ekonomi itu utamanya adalah UMKM. Dan saya tegaskan, KUR itu ada 3, yaitu super mikro 0 sampai 10 juta. Kemudian mikro 10 sampai 100 juta, KUR kecil, kemudian KUR kecil yang 100 sampai 500 juta. Yang 0 sampai 100 juta tidak ada jaminan. Jadi ini harus diingatkan, tidak ada jaminan yang 0 sampai 100 juta. 100 sampai 500 juta tentu ada jaminan tambahan sesuai dengan jenis usahanya. Gubernur Sumsel Hermanderu mengatakan terobosan yang dilakukan Menko Perekonomian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi, apalagi di tengah pandemi saat ini. Kami Sumatera Selatan dikunjungi langsung oleh Bapak Menko untuk secara simbolik menyerahkan ini. 34 provinsi ini mungkin kami satu yang menjadi perhatian Bapak. Ini merupakan rasa kasih sayang Bapak kepada kami warga Sumatera Selatan. Terima kasih. Pemprov Sumsel akan menjalankan monitoring serta memantau realisasi penyaluran KUR ini dan berharap tahun depan Sumsel akan mendapatkan kuota lebih besar lagi. Musar Afandi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Sejumlah harga bahan sembako di pasar tradisional Kota Palembang merangkak naik menjelang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dari pantauan di pasar tradisional Seki Palembang, sejumlah harga bahan pokok rata-rata mengalami kenaikan meski tidak signifikan. Seperti gula pasir yang naik dari Rp13.000 menjadi Rp14 hingga Rp15.000 per kilogram, tepung terigu dan sagu naik dari Rp10.000 menjadi Rp11.000 per kilogram, dan telur ayam naik dari Rp22.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Sementara untuk harga beras masih stabil berkisar Rp11.000 per kilogram dan minyak goreng masih di harga Rp18.000 per liter. Adapun untuk stok saat ini terpantau masih aman, kecuali stok minyak goreng yang saat ini mengalami kekosongan. Merangkak naik sedikit-sedikit Mbak, sagu, telur, minyak. Kalau minyak kan tidak kita bisa prediksi kalau dari pemerintah itu. Kalau gula kemasan dari biasanya 12,5 kita beli jadi 13,5 Mbak. Kalau tepung dari 10.000 jadi 11.000. Telur dari 22 jadi 24. Beras belum, masih agak stabil. Hanya minyak aja Mbak yang kita kosong. Ya pengaruh sih, biasanya beli 3 atau 4 macam, ini hanya semacam gara-gara kenaikan dari minyak ini kan.
Kenaikan harga terjadi sejak awal bulan ini dan diprediksi akan kembali meningkat saat memasuki bulan puasa. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan. Informasi seputar COVID-19 akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.